Selamat pagi, shalom Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian fungsi dari sel eukaryot. Yang pertama adalah membran plasma. Membran plasma terdiri dari molekul dua lapis yang terdapat di bagian tengah membran. Yang pertama protein, terdiri atas protein perifer atau protein tepi dan protein integral. Protein perifer atau penyusun tepi keluar dari dan membran plasma. Protein integral menembus ke dalam lapisan dua lemak. Fungsi membran plasma yaitu melindungi isi sel atau mempertahankan isi sel, mengatur keluar masuknya molekul, atau bersifat selektif permeabel dan sepermeabel sebagai reseptor atau penerima rangsangan dari luar sel. Bagian yang berfungsi sebagai reseptor adalah glikoprotein. Yang kedua adalah sitoplasma atau plasma sel. Sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel selain nukleoplasma atau plasma inti. Cairannya disebut dengan sitosol. Padatannya berupa dengan organel-organel. Sitosol tersusun dari air, protein, amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion-ion. Sitosol juga disebut sebagai matriks sitoplasma. Pada tatan sitoplasma, ada organel-organel yaitu ribosom, mitokondria, dan kompleks Golgi. Padatan sitoplasma mempunyai sifat fisik yang berubah karena mengandung protein. Terdapat berubah fase sol atau cair dan fase gal atau padat yang tergantung pada kondisi sel. Yang berikut adalah nukleus. Nukleus adalah struktur sel eukariotik yang terbesar di dalam sel, terletak di tengah sel dan berbentuk bulat atau oval. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik dan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Bagian-bagian nukleus yaitu membran nukleus, bagian luarnya langsung bersambung dengan retikulum endoplasma dan akhirnya ke membran sel. Nukleoplasma disebut juga dengan matriks yang bersifat gel. Nukleus disebut juga dengan anak inti atau terbentuk saat terjadi proses transkripsi atau sintesis RNA. Fungsi nukleus yaitu menjadi pengendali, pengatur, dan pembawa. Yang keempat adalah sentriol. Sentriol dapat dilihat ketika melakukan pembelahan. Pada fase tertentu dalam hidupnya, sentriol memiliki silia atau flagel dan hanya ditemui pada sel hewan. Sentriol tegak lurus antar sesamanya. Pada pembelahan mitosis, sentriol terbagi menjadi dua bagian. Tiap-tiap bagian menunjukkan kutub sel. Yang kelima dari sel eukariotik adalah retikulum endoplasma. Letak retikulum endoplasma memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma. Retikulum endoplasma dapat kita temukan pada semua sel eukariotik. Fungsi dari retikulum endoplasma yaitu menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom untuk disalurkan pada kompleks Golgi dan berakhir pada sel. Fungsi yang kedua yaitu mensintetis asam lemak dan kolesterol. Yang ketiga yaitu menetralkan racun atau detoksifikasi retikulum endoplasma dalam sel hati. Dan yang terakhir yaitu transportasi molekul-molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Yang keenam yaitu ribosom. Ribosom disintesis oleh nukleus, tersusun dari RNA, ribosom, dan protein. Struktur sel eukariotik yang satu ini yang ada yang terikat dan yang bebas. Menurut bentuknya, ribosom terdiri atas unit besar dan unit kecil. Fungsi dari ribosom yaitu untuk sintesis protein. Ketujuh adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi adalah pada sel tumbuhan. Kompleks Golgi disebut dengan diktiosom. Struktur sel eukariotik berupa organel polimorfik tersusun atas membran berbentuk kantong pipih, berupa pembuluh, gelembung kecil, dan pembentukan seperti mangkuk. Cara kerja kompleks Golgi rektum yaitu retikulum endoplasma menampung dan menyalurkan protein ke Golgi. Lalu Golgi mereaksikan protein itu dengan glioksilat sehingga terbentuk glikoprotein untuk dibawa ke luar sel. Fungsi Golgi yaitu menambah glikoksilat pada protein sebagai organel sekretori.
ke-8 adalah lisosom. Lisosom merupakan membran yang berbentuk kantong kecil berisi enzim hidrolitik yang disebut dengan lisozim. Enzim ini berfungsi untuk pencernaan intrasel yang mencerna zat-zat. Yang ke-9 adalah badan mikro. Badan mikro terdiri atas periksisom dan glikosisom. Periksisom terdapat banyak sel-sel yang melakukan respirasi. Contohnya sel hati, ginjal, dan otot. Periksisom mengandung enzim hidrogen peroksida atau H2O2 yang bersifat racun menjadi oksigen dan air. Peroksisom berperan dalam metabolisme lemak dan fotorespirasi. Glikosisom hanya terdapat pada sel tumbuhan, terutama pada jaringan yang mengandung lemak seperti biji-bijian berlemak. Glikosisom hanya menghasilkan enzim katalase dan oksidasi yang berperan dalam proses metabolisme lemak dan menghasilkan energi yang diperlukan untuk perkecambahan biji. Yang ke-10 adalah mitokondria. Struktur sel eukariotik mitokondria berfungsi untuk respirasi yang akan menghasilkan energi ATP. Secara umum, mitokondria berbentuk butiran atau benang dan bersifat plastis atau mudah berubah. Mitokondria berkembang biak dan membelah diri dari mitokondria sebelumnya seperti pembelahan diri pada bakteri. Memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi dekarboksilasi oksidatif, Daur-Krebs, dan transfer elektron. Yang terakhir, penyusun dari sel eukariotik yaitu mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus pada gelendong sel berupa benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Selain itu, berguna pula untuk menyusun sentriol, flagel, dan silia. Secara umum dapat disimpulkan bahwa mikrotubulus berguna pada pergerakan sel. Sedangkan mikrofilamen mempunyai benang-benang halus, tipis, dan memanjang. Mikrofilamen mempunyai dua protein yaitu aktin dan musin. Banyak terdapat pada sel otot dan membentuk rangka dalam pada sel. Contoh, menyebabkan kontraksi pada sel-sel otot, tetapi apabila aktin dan myosin saling menjauh, akan terjadi relaksasi. Pada amoeba, berperan dalam pembentukan pseudopodia, gerakan sel, gerakan sitoplasma, dan pembelahan sel. Struktur sel eukariotik terdiri atas membran plasma, sitoplasma, nukleus, sentriol, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria, mikrotubulus, dan mikrofilamen. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang bagian dan fungsi sel eukariotik.